selalu merindukan Engkau, Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, mengerti isi hati-Mu, Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 20 ayat yang ke-16. Matius 20 ayat yang ke-16. Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika ada dua orang yang sama-sama bekerja, misalkan kita beri nama si A dan si B, disuruh mengerjakan suatu pekerjaan yang sama. Si A memiliki waktu 10 jam untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Sedangkan si B hanya memiliki waktu 3 jam saja untuk menyelesaikannya. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan, Bapak Ibu? Bisa kita bayangkan bahwa si A yang memiliki waktu yang panjang itu akan berlambat-lambat, bersantai-santai, karena ia merasa punya cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Atau opsi lainnya, si A akan kerjakan semua pekerjaannya terlebih dahulu, kemudian sisa waktunya digunakan untuk bersantai. Sedangkan si B yang merasa sudah tertinggal akan berusaha mengejar ketinggalannya tanpa beristirahat dan terus fokus sampai pekerjaannya selesai, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Jika kita tarik contoh di atas kepada hidup rohani dan pelayanan kita. Seringkali Bapak Ibu, tanpa kita sadari, karena kita sudah terlalu lama jadi orang Kristen yang taat, bahkan kita sudah terlalu lama melayani Tuhan, kita bisa menjadi lengah. Kita tidak peka lagi, bahkan kita bisa jatuh. Orang yang lebih lama ikut Tuhan tidak menjamin bahwa hidup rohaninya lebih baik daripada orang yang baru ikut Tuhan. Nah, kita mau lihat contoh Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Contohnya adalah Raja Uzia. Raja Uzia ini memulai dengan sangat baik. Akhirnya Tuhan menolong dan memberkati hidupnya. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 4-5 dan ayat yang ke-15. 2 Tawarik 26 ayat 4-5 dan ayat yang ke-15. Ayat yang keempat, ia melakukan, Raja Uzia maksudnya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat dia berhasil. Ayat yang ke-15. Di Yerusalem dibuatnya juga alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong secara ajaib sehingga semakin kuat. Kita tahu ceritanya Bapak Ibu sekalian bahwa pada akhirnya Uzia ini lengah. Akhirnya ia jatuh sampai akhir hidupnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Raja Uzia ini sangat disayangkan sekali. Dia itu lupa dengan kewajiban utamanya, yaitu dia hanya harus tetap setia dan taat kepada Tuhan seperti yang dulu-dulu sudah dia lakukan. Dia merasa sudah kuat. Dia merasa sudah berbuat banyak untuk Tuhan sehingga ia diberkati Tuhan. Maka ia jadi sombong dan lupa kalau kewajiban utamanya hanya tetap harus berbuat benar, mencari Tuhan, tetap setia dan taat saja sama Tuhan. Bapak Ibu, cerita ini menjadi peringatan bagi kita semua orang-orang percaya yang sudah lama mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Awal-awal kita mengikut Tuhan, kita pasti ikut Tuhan dengan setia, sungguh-sungguh. Kemudian Tuhan mulai angkat dan Tuhan tolong. Lama-kelamaan, kemudian menjadi lengah, menjadi sombong rohani, merasa sudah aman,
merasa sudah banyak berbuat, merasa sudah banyak bekerja dan berjasa untuk Tuhan, sehingga kita merasa semuanya itu sudah cukup dan kita bersantai, dan pada akhirnya hati-hati kita bisa jatuh. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau terus fokus. Kita jangan hilang arah karena sudah terlalu lama mengikut Tuhan. Sedangkan orang-orang yang baru mengenal Tuhan, baru mengikut Tuhan, begitu bersemangat mengejar ketinggalan mereka. Ayo, mari saya ajak kita semua, kita bangkitkan kembali semangat kita untuk mengiring Tuhan. Jangan lengah, kita mau terus fokus. Tidak ada waktu untuk bersantai. Janganlah kita jalan di tempat, tetapi kita mau terus berlari untuk mengejar mahkota terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang mengingatkan kami terus Tuhan. Kami tidak mau lengah Tuhan di dalam pengiringan kami terhadap Engkau Tuhan. Biarlah kami terus bersemangat Tuhan untuk menggapai mahkota yang sudah Engkau sediakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.